Setiap hari, kita mendengar nama Palestina disebut-sebut di berita, di media sosial, obrolan warung kopi, di mana-mana. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya atau mencari tahu, sebenarnya dari mana asal-usul nama Palestina ini? Dan sejak kapan manusia mulai memakai nama itu? Banyak orang mengira nama ini baru muncul kemarin sore gara-gara konflik politik modern. Atau ada juga yang menebak ini cuma nama buatan bangsa kolonial. Padahal, tebakan itu keliru. Hari ini, kita akan menelusuri sejarah panjang tersebut. Kita akan mundur 6.000 tahun ke belakang, membongkar catatan dari batu prasasti Fir'aun Mesir hingga melacak nama kota-kota kuno yang ajaibnya masih dipakai sampai detik ini. Siapkan fokus kalian, mari kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum Sobat Sejarah. Di bulan yang suci ini, POV Sejarah hadir menemani waktu jelang berbuka Anda. Bersiaplah, kita akan menyingkap tabir waktu dan menyaksikan langsung jejak peradaban dunia. Jauh sebelum nama Palestina atau Israel kuno muncul di catatan sejarah, wilayah ini sudah menjadi pusat ekonomi raksasa. Sejak zaman tembaga, yaitu sekitar tahun 4000 sampai 3200 sebelum Masehi, masyarakat di wilayah ini sudah melakukan perdagangan internasional dengan Mesir. Mereka mengekspor tembaga berkualitas tinggi ke negeri para Fir'aun. Hal yang lebih menarik, para arkeolog menemukan sekian banyak tembikar khas wilayah ini, sering disebut pot Kanaan, di Mesir. Tembikar-tembikar ini diproduksi di Palestina dan diangkut melintasi laut dan gurun. Kemungkinan besar digunakan sebagai wadah ekspor anggur dan minyak zaitun. Jadi, tanah ini sejak ribuan tahun lalu sudah hidup, makmur, dan menjadi denyut nadi perdagangan dunia. Lalu, kapan tepatnya nama yang merujuk pada Palestina ini pertama kali didokumentasikan? Jawabannya ada di zaman Perunggu Akhir. Tepatnya pada masa pemerintahan 3 Fir'aun besar Mesir, Ramses II, Ramses III, dan Merneptah, yang berkuasa antara tahun 1276 hingga 1178 sebelum Masehi. Pada masa itu, Mesir berusaha keras mengendalikan wilayah pesisir selatan di utara mereka. Dalam prasasti-prasasti Mesir, termasuk prasasti Merneptah yang terkenal, tercatat perayaan kemenangan Mesir atas bangsa Libya. Nah, di prasasti inilah dicatat bahwa bangsa Libya itu punya banyak sekutu kuat. Salah satu sekutu utamanya disebut Peleset, sebuah kelompok masyarakat yang tinggal di pesisir. Kata Peleset inilah yang kelak menjadi cikal bakal usia 3200 tahun dari nama Palestina. Bangsa Peleset ini tidak sendirian, Sobat Sejarah. Mereka adalah bagian dari peta geopolitik yang sangat kompleks di masa lalu. Menurut catatan Mesir, sekutu mereka saat itu melibatkan bangsa Sardana, kemungkinan dari Sardinia, Eropa, Equus, Amuru dari utara, hingga Shashu, suku Badui di Gurun Sinai. Seiring berjalannya waktu, bangsa Peleset atau Filistin ini berbaur erat dengan penduduk lokal lainnya. Nama Peleset perlahan menggantikan nama-nama kuno sebelumnya seperti Jahi, Retenu, atau Kanaan. Disinilah terjadi sebuah fenomena bahasa yang disebut pars pro toto atau sebagian untuk keseluruhan. Awalnya, istilah Filistia atau dalam catatan kerajaan Asyur disebut Palastu atau Piliste, secara harfiah cuma berarti tanahnya bangsa Peleset yang letaknya cuma di pesisir selatan. Tapi karena pengaruh budaya dan ekonomi mereka yang luar biasa besar, lambat laun nama ini meluas menutupi seluruh daratan. Orang Yunani kuno mulai menyebut seluruh kawasan itu sebagai Palestine, yang akhirnya mencakup area yang sangat luas, membentang dari Lebanon di utara hingga perbatasan Mesir di selatan. Bagian yang paling luar biasa dari kajian ini adalah kesinambungan budayanya. Perlu kalian ketahui, wilayah Filistia kuno punya kota-kota metropolitan yang sangat maju di masanya. Dan ajaibnya, toponim atau nama kota-kota berusia 3000 tahun ini bertahan hidup dan terus diucapkan dalam bahasa Arab penduduk asli Palestina hingga ke era modern. Kota kuno Gaza dalam bahasa Arab Palestina terus hidup menjadi Gazzah. Kota kuno Askalon lestari menjadi Askalon. Kota Ashdod menjadi Isdud. Kota Gad diucapkan menjadi Jad. Kota Ekron menjadi Akir.
dan Timnah dan Tantur menjadi desa Tantura. Mereka mewariskan nama-nama kota ini dari generasi ke generasi. Luar biasanya, nama-nama ini terus bertahan melampaui kekuasaan Kekaisaran Yunani, penjajahan Romawi, Bizantium hingga era peradaban Islam. Namun, sejarah mencatat sebuah patahan besar yang menyayat hati. Desa-desa dan kota-kota bersejarah yang namanya telah dijaga selama ribuan tahun ini harus mengalami nasib tragis di era modern. Pada tahun 1948, menyusul pembentukan negara Israel modern, ratusan ribu penduduk asli dari kota-kota pusaka seperti Askalon, Isdut, Akir, Jat, dan Tantura ini diusir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Nama-nama kotanya mungkin masih bisa kita lacak di buku sejarah dan peta kuno, tapi para pewaris peradaban yang melafalkan nama-nama itu dalam bahasa sehari-hari mereka kini harus terasing dari rumah mereka sendiri. Sobat sejarah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari sini? Nama Palestina bukanlah sekedar label politik di peta yang bisa dihapus begitu saja. Ia adalah monumen bahasa yang merekam jejak perdagangan tembaga 6.000 tahun lalu, tercatat abadi di prasasti ukiran Fir'aun 3.200 tahun lalu, dan menjadi identitas yang dirawat oleh lisan penduduk aslinya selama berabad-abad. Terima kasih sudah menemani penelusuran sejarah hari ini. Dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share agar kebenaran sejarah ini terus bersuara menemukan jalannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.